Halo, Nare kabar Pak Hari Samandiai. Senang sekali berjumpa kembali dengan Anda dalam Berita Kalimantan Tengah bersama saya Sri Rahayu. Sejumlah berita menarik dan informasi aktual akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Angka kriminalitas di Kota Waringin Timur meningkat di tahun 2024. Petugas damkar evakuasi sarang tawon di pemukiman warga. Harga cabai di pasar melejit, pedagang dan pembeli menjerit. Kasus di tahun 2023 dengan transnasional ini. Sepanjang tahun 2024 telah terjadi peningkatan kasus kejahatan yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Waringin Timur. Peningkatan kasus terjadi cukup signifikan, mencapai hingga 30% lebih dibanding tahun lalu. Meningkatnya jumlah kasus kejahatan tersebut diketahui berdasarkan paparan Polres Kota Waringin Timur dalam rilis akhir tahun. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Reski Maulana Zulkarnain mengatakan, selama bulan Januari hingga Desember 2024, Polres Kota Waringin Timur telah menangani sebanyak 715 kasus kejahatan. Kasus tersebut didominasi oleh kasus pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, penggelapan, narkoba. Selain itu juga ada kasus kejahatan perkebunan dan penipuan. Jumlah kasus kejahatan yang ditangani di tahun ini mengalami peningkatan sekitar 30% lebih dibanding tahun lalu. Di mana pada tahun lalu jumlah kasus kejahatan yang ditangani Polres Kota Waringin Timur berjumlah 490 kasus. Sedangkan untuk penyelesaian kasus terjadi peningkatan. Jika pada tahun lalu kasus kejahatan yang terselesaikan hanya sebanyak 141 kasus atau sebesar 29%. Dan di tahun ini penyelesaiannya naik menjadi 436 kasus atau 61%. Mengapa di Polres Kota Waringin Timur sangat tinggi dalam penanganannya, karena kita mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karenanya apabila ada tindak pidana yang sekiranya menyebabkan konflik sosial, maka penanganannya langsung ditangani oleh Satreskrim Polres, dan penanganan selanjutnya akan secara berlanjut untuk gangguan Kamtibmas ditangani oleh Polsek, sehingga tugas Polsek adalah memelihara gangguan Kamtibmas ketika ada tindak pidana, baik itu dengan upaya cooling system dan memberikan upaya preventif kepada masyarakat. Dengan meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur, warga diimbau waspada dan selalu menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Syahrul Mubarok dan Mashud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. 2, 3. Sekali lagi. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangkaraya berupaya mengevakuasi sarang tawon Vespa yang berada di kawasan perumahan warga di Jalan Kahayan, Kota Palangkaraya. Sarang tawon Vespa tersebut didapati berada di bangunan tembok pagar bagian samping salah satu rumah warga. Petugas harus ekstra hati-hati karena sengatan tawon Vespa sangat berbahaya.
Saat menggunakan alat pelindung diri, petugas mencoba membongkar sarang tawon untuk dimasukkan ke dalam karung. Sementara agar tawon tidak menyerang, petugas harus menyemprotkan cairan kimia agar proses evakuasi berjalan lancar. Berdasarkan keterangan warga, tawon ini sempat menyerang warga beberapa kali dengan sengatannya. Resah dengan keberadaan tawon, warga menghubungi petugas untuk mengevakuasi. Menindaklanjuti ada laporan satu sarang tawon Vespa yang berukuran sekitar 50 x 60 cm berada di balik tembok pagar dengan ketinggian 2 meter, tidak terlihat oleh pemilik rumah karena dia berada di samping. Sehingga pada saat ada kegiatan di rumah ini, ada yang disengat karena dia ditiup angin, mengamuk, menyengatlah orang yang ada di sini. Oleh karena itu, tim rescue damkar Kota Palangkaraya pada malam hari ini mengevakuasi butuh waktu 45 menit untuk dapat mengevakuasi tanpa lolos sampai kapur. Sarang tawon yang telah dievakuasi kemudian dibawa petugas untuk dipindahkan ke kawasan hutan yang jauh dari permukiman warga. Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangkaraya. Akibat stok cabai minim, harga cabai di pasaran Kota Palangkaraya jelang pergantian tahun meroket naik, seperti yang terjadi di Pasar Besar Palangkaraya. Cabai yang sebelumnya dijual dengan harga Rp70.000 per kilogramnya, kini naik harga menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Akibatnya, para pembeli mulai mengeluh, apalagi saat momen hari besar, sejumlah harga bahan pokok juga mulai merangkak naik. Salah seorang pembeli yang berprofesi sebagai pengusaha kuliner makanan, Mursid, mengatakan dirinya berharap kepada pemerintah agar dapat melakukan penstabilan harga bahan pokok. Untuk keperluan jualan lalapan, untuk sambal. Oh iya. Harganya sendiri saat ini gimana, Pak? Harganya saat ini ya agak lumayan naik olehnya hari-hari besar kayak ini, semuanya barang-barang ini naik. Berarti saat ini kerasa, Pak, ya? Kerasa sekali, tapi gimana lagi, namanya kebutuhan, mau tidak mau harus kita beli walaupun larang. Harapannya apa sih, Pak? Ya, harapannya pemerintah setempat ini harus bisa anukan harga di pasar supaya masyarakat di bawah ini supaya bisa membeli dan semua bisa terjangkau gitu. Selain itu, dampak kenaikan harga cabai ini membuat para pedagang mengeluhkan sepinya pembeli. Diduga kenaikan harga cabai menjelang pergantian tahun karena minimnya stok cabai dari petani. Kenaikan 90 sekarang, kalau kemarin itu 70-75. Informasinya apa harga kenaikannya? Atau entah dia kosong kah atau apa, pokoknya sudah bilang kosong gitu. Berarti udah berapa hari ini? Baru tadi malam. Oh, berarti. Ada potensi naik lagi nggak? Kemungkinan besok naik lagi. Nggak ada stok, minta 7 karung dikasih 6 aja. Oh, berarti terbatas? Ya, terbatas. Mungkin harapannya apa sih? Hah? Harapannya? Semoga normal lagi lah, kasihan pembeli aja. Karena terbatasnya stok cabai di pasaran, para pedagang juga memprediksi harga cabai akan kembali naik harga. Syahrul Mubarok melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pembangunan melalui APBD berakhir pada tanggal 3 sama dan koordinasi. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat evaluasi akhir tahun untuk meninjau pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tahun ini. Satu hal yang jadi perhatian adalah banyaknya kegiatan fisik yang menumpuk di akhir tahun. Rapat yang dilaksanakan di rumah jabatan Bupati ini dihadiri seluruh satuan organisasi perangkat daerah bersama sejumlah instansi di daerah setempat. Bupati Halikinor menyebut realisasi anggaran pendapatan belanja daerah Kota Waringin Timur hanya mencapai 90% lebih. Namun itu dianggap sudah cukup baik. Justru yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang banyak menumpuk di akhir tahun.
Hal ini menyebabkan kesulitan memanfaatkan anggaran perubahan sebab banyak kegiatan pada anggaran murni tidak selesai tepat waktu. Pentingnya perencanaan yang matang sejak awal guna mencegah penumpukan kegiatan pembangunan fisik pada tahun berikutnya, sehingga efisiensi waktu dapat dimaksimalkan. Melihat perkembangan sepanjang tahun 2024 dan kita melihat progres baik itu dari sisi APBD, itu target kita memang tidak 100% tapi sudah cukup tinggi sampai 90 lebih itu, sehingga dari pendapatan maupun belanja itu sudah terrealisasi. Hanya ini kita evaluasi supaya kita ingin tahun depan itu dari awal sudah kegiatan-kegiatan khususnya kegiatan fisik tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang kadang-kadang dikerjakan pada akhir tahun, sehingga pada perubahan ya kita tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya. Karena pekerjaan yang murni saja ada yang belum selesai. Ini sudah kita evaluasi supaya ke depan saya minta dari kepada seluruh OPD selesai tracing supaya membuat perencanaan sematang mungkin sehingga pada tahun depan tidak terulang lagi pekerjaan fisik terutama menumpuk di akhir tahun. Pemerintah Kota Waringin Timur berkomitmen memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan kegiatan agar ke depan tidak ada lagi penumpukan kegiatan pembangunan fisik. Dengan perencanaan yang lebih baik, diharapkan pelaksanaan pembangunan fisik pada tahun 2025 dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan masalah serupa. Syahrul Mubarok dan Mashud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Angka kriminalitas di Kota Waringin Timur meningkat di tahun 2024. Petugas damkar evakuasi sarang tawon di pemukiman warga. Harga cabai di pasar melejit, pedagang dan pembeli menjerit. Menjelang tahun baru, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Barat memastikan stok sejumlah bahan pokok aman hingga 3 bulan ke depan. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Waringin Barat, untuk stok beras mencapai 1.600 ton, minyak goreng 63 ton, gula pasir 92 ton, dan tepung terigu sebanyak 30 ton. Namun berdasarkan data, selain stok bahan pangan aman, terdapat juga sejumlah komoditas lain yang terpantau mulai mengalami kenaikan harga, seperti cabai, daging ayam, dan telur. Daging ayam yang normalnya dijual dengan harga Rp42.000 per kilogramnya, kini terpantau naik menjadi Rp48.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk telur dari harga Rp2.000 per biji menjadi Rp2.500 per biji. Kalau kita lihat terutama beras ya, beras ini di angka 1.897,50 ton. Ini diharapkan dalam 1 minggu ke depan itu cukup tersedia. Untuk menekan kenaikan harga sejumlah bahan pokok, pemerintah akan berkoordinasi dengan distributor lapangan, sehingga stok sembako tidak menjadi langka di pasaran. Syahrul Mubarok dan Muhammad Ihsan melaporkan dari Kota Waringin Barat.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Palangkaraya memprediksi cuaca di Palangkaraya dalam 3 hari ke depan akan terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Prakirawan cuaca BMKG Palangkaraya, Chandra, mengatakan potensi hujan tersebut akan terjadi mulai tanggal 31 Desember malam saat momen pergantian tahun hingga tanggal 3 Januari mendatang. Selain itu, BMKG mengimbau warga agar mewaspadai potensi cuaca buruk yang ditimbulkan karena hujan yang dapat membuat pohon tumbang, tanah longsor, hingga genangan air maupun banjir yang bisa terjadi. Potensi cuaca saat ini juga dapat menyebabkan kondisi kesehatan warga menurun, sehingga perlunya menjaga dampak buruk dari efek cuaca ekstrim ini. Ya, untuk intensitas hujan di wilayah Kota Palangkaraya untuk 3 hari ke depan dalam kategori sedang hingga lebat secara umum di wilayah Kota Palangkaraya. Bulan Desember ini memang masih puncaknya musim hujan seperti itu. Dan biasanya nanti untuk sampai kapannya itu nanti akan ada rilis resmi dari BMKG. Ya, untuk beberapa hari ke depan memang prediksi kita untuk peringatan dini cuaca ekstrim masih akan ada seperti itu. Oleh karena itu, untuk potensi bencana semisal angin kencang ya, ataupun genangan air ya, dan juga mungkin adanya pohon tumbang ataupun baliho-baliho tumbang itu tetap berpotensi seperti itu, karena dengan adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sekitar wilayah Kota Palangkaraya itu bisa memicu hal tersebut. BMKG memprediksi musim hujan bakal terjadi hingga bulan April mendatang. Meski begitu, BMKG akan terus melakukan pembaharuan potensi cuaca sehingga potensi kondisi cuaca terbaru bisa diwaspadai masyarakat. Syahrul Mubarok dan Dede Septajaya melaporkan dari Palangkaraya. Malam pergantian tahun umumnya dilakukan dengan meriah. Pesta kembang api dan petasan kerap mewarnai malam pergantian tahun baru itu. Namun, untuk menjaga situasi keamanan menjelang malam pergantian tahun di Kabupaten Kota Waringin Barat, pemerintah daerah melalui pejabat Bupati Budi Santosa Sudarmadi mengatakan, pemerintah tidak menggelar pesta kembang api. Untuk menyambut malam pergantian tahun 2024 ke tahun baru 2025, pemerintah menilai pesta kembang api itu mubazir. Namun bagi sejumlah masyarakat yang ingin mengadakan secara pribadi, pemerintah tidak melakukan pelarangan, tetapi harus menyesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat sekitar. Dengan tidak adanya pesta kembang api ini, diharapkan warga masyarakat dapat lebih menikmati waktu lebih bersama keluarga jelang malam pergantian tahun. Jawa Bupati nggak ada pesta kembang api, karena saya kira itu mubazir dan masyarakat, kalau masyarakat mengadakan sendiri kecil-kecilan kan ini kan masalah pribadi-pribadi. Karena kami sepakat dengan Bapak Kapolres untuk tidak melaksanakan pesta kembang api karena risikonya terlalu tinggi. Nanti membahayakan masyarakat yang lain. Momen malam pergantian tahun ini juga pemerintah mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga ketertiban dan situasi tetap kondusif. Syahrul Mubarok dan Muhammad Ihsan melaporkan dari Kota Waringin Barat. Jelang pergantian tahun, sejumlah pedagang kembang api dan trompet untuk pelengkap malam pergantian tahun mulai menjajakan dagangannya di sejumlah jalan protokol Kota Palangkaraya. Muhammad Yusuf, salah satu pedagang kembang api dan trompet yang sudah memulai usaha dagang sejak tahun 2020 mengatakan, di tahun ini tingkat penjualan belum mengalami peningkatan yang signifikan. Karena cuaca jelang pergantian tahun cenderung hujan, sehingga minat beli warga menurun. Untuk kembang api dan trompet, pedagang mulai menjualnya dari harga Rp10.000 per item, dan untuk yang paling mahal dijual dengan harga mencapai Rp8 juta per item. Apa yang mempengaruhi Pak, sehingga penjualannya nggak meningkat nih Pak? Mungkin cuaca ya. Cuacanya seperti apa Pak? Ya agak
Kadang hujan, kan musim-musim kayak ini kan musim hujan. Untuk harganya sendiri dari harga berapa sampai berapa? Ada yang harga dari 10 ribuan, yang kecil-kecil kan. Kalau di atas sini ya tergantung harganya ya sedang aja lah. Kalau yang mahal berapa Pak? Hah? Yang paling mahal? Yang paling mahal sekitar 8 jutaan. 8 juta ya? Ya, berarti dari harga 10.000 sampai 8 juta ya? Sementara menurut salah seorang pembeli, Philip mengatakan dirinya belanja kembang api dan trompet untuk menyenangkan keluarga, khususnya anak-anak, untuk menikmati momen malam pergantian tahun. Api buat anak-anak yang yang enggak meledak lah, yang buat anak-anak ya. Oh berarti yang ya Pak, yang apa tuh? Yang aman ya Pak ya? Aman. Kalau yang ini yang buat. Harganya sendiri gimana Pak? Ya relatif sedang lah. Ya kali setahun lah. Harapan di tahun 2025 nanti? Semoga lebih baik lagi dari tahun yang ini, memberi berkah yang lebih bagus juga buat masyarakat Kota Palangkaraya. Warga berharap agar di tahun 2025 dapat lebih baik dari tahun ini. Dan warga juga meminta agar setiap usaha yang dilakukan dapat berhasil maksimal. Syahrul Mubarak melaporkan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Perayaan malam pergantian tahun, pedagang jagung banyak menjajakan dagangan di sejumlah tempat di Kota Palangkaraya. Para pedagang musiman ini mulai meraup untung karena jagung banyak dibeli warga. Ramainya penjual jagung ini tentu bukanlah tanpa alasan, mengingat kebutuhan akan jagung sangat spesial atau memiliki nilai tersendiri, serta menjadi menu favorit bagi warga untuk menggelar acara bakar-bakar. Saat menyambut malam pergantian tahun bersama kerabat atau teman-teman dan keluarga. Salah satu penjual jagung, Sabari Rahman, mengatakan jagung yang dijual ini merupakan jagung hasil tanam di kebun miliknya yang berada di Kelurahan Kalampangan, Kota Palangkaraya. Sehingga kualitas dari jagung itu tidak diragukan lagi. Ini jenis jagung apa nih Mas? Ini jenis jagung eksotik Om. Oke, untuk pembeli sendiri gimana Mas? Ya, alhamdulillah untuk pembeli ada yang cocok dengan harganya, yang tahu kualitas, yang nggak tahu kualitas ada yang nawar. Harganya Mas berapa? Untuk harganya per ikatnya 50.000 Om. Ini terhitung isinya 10 biji. 10 biji Mas ya. Ini setiap tahunnya jualan jagung terus ya? Iya, insya Allah setiap tahunnya jualan jagung Mas. Sementara itu, Adik Kurniawan, salah seorang pembeli jagung, mengatakan jagung yang dibeli termasuk harga murah. Dengan harga Rp40.000 sudah bisa dapat jagung dan akan diolah bersama keluarga serta teman-temannya. 50.000 satu ikatnya. Oke, untuk acara apa nih? Acara tahun baru Mas. Merayakan berarti ya? Iya. Dibakar kah? Dibakar dong. Bagus-bagus ya? Bagus-bagus Mas, kualitas sesuai kualitas ya. Oke, Mas. Murah-murah kan sesuai kualitas, murah juga Mas. Untuk seikat jagung muda berjumlah 10 biji dijual dengan harga Rp50.000. Jualan jagung ini sudah dilakukan setiap tahunnya dan di tahun 2025 ini diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih baik kembali. Syahrul Mubarak dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan dari Palangkaraya. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Bersama kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Rahayu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan sampai jumpa.